Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat mendengarkan khotbah buat kita minggu hari ini, Minggu Quasimodo Geniti, 12 April 2026. Firman Tuhan yaitu yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 dengan topik Minggu Hidup dalam Kekudusan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita, mari kita dengarkan baik-baik. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, setelah kematian Yesus Kristus yang menebus dosa kita, dan demikian juga dengan kebangkitannya mengalahkan kematian itu, berarti kita sudah hidup baru atau dilahirkan baru. Kita sama seperti anak bayi ya, yang membutuhkan susu yang layak ya, susu yang baik. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita sudah dijadikan hidup lahir baru, maka kita harus menjaga kekudusan kita. Itu yang seperti diingatkan oleh topik minggu kita hari ini, yaitu hidup dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita mendengar kata kudus, yang terlintas di pikiran kita adalah situasi yang apa? Yang kaku, wajah yang penuh dengan keseriusan dan tidak pernah tersenyum. Atau kita hidup dengan tumpukan aturan demi aturan. Kita merasa kekudusan itu menjadi sesuatu yang sulit sekali untuk kita dapatkan atau kita rasakan. Bahkan kita merasa bahwa hidup ini terasa lelah kalau kita hidup dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa sih sebenarnya arti kudus itu sendiri? Ya, secara etimologis kata kudus yaitu hagios berarti dipisahkan atau dikhususkan. Kita ini adalah miliknya Tuhan setelah kita ditebus oleh Kristus Yesus. Kita bukan lagi milik dunia ini. Kita sudah dikuduskan, dikhususkan dan dipisahkan dari dunia ini. Kita adalah milik pribadinya Tuhan, bukan milik kita lagi. Bukan secara pribadi kita yang memiliki kita lagi, tapi Kristuslah yang sudah memiliki kita. Jadi sama seperti sebuah cangkir yang dikhususkan hanya untuk perjamuan kudus, dan cangkir itu tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang lain, apalagi untuk mencuci tangan, mencuci kaki dan sebagainya. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, yang mau dibisikkan oleh Tuhan melalui kata kudus ini, aku ingin kamu menjadi milikku seutuhnya, karena aku telah memberikan diriku seutuhnya bagimu. Jadi kita ini sudah menjadi milik Kristus lagi, sudah menjadi milik Kristus, bukan lagi milik dunia ini. Maka diminta atau dituntut dari kita, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekudusan adalah tentang kepemilikan. Ia bukan tentang menjadi suci tanpa cacat karena usaha kita. Itu tidak akan mungkin. Melainkan tentang membiarkan Allah menguasai pola hidup kita, pikiran kita, tindakan kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus sesuai dengan pola pikirnya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Itulah yang diharapkan kekudusan itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan ini? Dari firman Tuhan yang kita dengarkan ini. Yang pertama, menguasai diri atau penguasaan diri atas pikiran, akal budi. Ya,
Jadi ada mental disiplin buat kita. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang mahal, bukan hal yang mudah, maka saudara-saudara berdisiplinlah dalam kehidupan kerohanianmu. Tadi dikatakan siapkanlah akal budimu. Dalam bahasa aslinya ini berarti ikatlah pinggang akal budimu. Bapak Ibu saudara-saudara, dunia hari ini mencuri pikiran kita dengan kecemasan, konten yang merusak, pikiran-pikiran kita yang mengganggu kita, ya, dan perasaan yang selalu merasa kurang, sehingga kita tidak pernah merasa bersyukur dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup kudus dimulai dari keberanian untuk berkata tidak pada pikiran yang merusak harga diri kita sebagai anak Tuhan. Jadi kita sudah harus boleh, kalau ada sesuatu yang jahat, hal-hal yang tidak benar, kita harus berani katakan tidak. Jangan lagi mencuri, jangan lagi berzina, jangan lagi menipu, jangan lagi menguasai hak-hak orang lain, ya kan? Bukan milik kita. Kekudusan dimulai dari keputusan di dalam kepala sebelum menjadi tindakan tangan kita. Jadi hati dan pikiran kita, ya, haruslah hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Maka tindakan yang akan kita lakukan pun juga tindakan yang penuh dengan kekudusan. Makanya saudara-saudara, yang pertama, penguasaan diri atas pikiran, atas hatimu, ya, berdisiplinlah dalam hidupmu. Saya selalu katakan, orang yang berdisiplin dalam ketaatan, maka dialah yang berhak menantikan mujizat demi mujizat, berkat demi berkat dari Tuhan. Nantikan itu. Yang kedua saudara-saudara, ya, menanggalkan pakaian usang. Tadi dikatakan di ayat 14 dari firman Tuhan ini, hiduplah sebagai anak-anaknya yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara-saudara, ketika sebelum kita dipanggil dan mengenal Kristus, kita tinggal dalam kebodohan. Karena apa? Karena kita tinggal dalam keinginan daging. Karena apa? Karena kita tinggal dalam hawa nafsu. Nah, saudara-saudara, kebodohan yang dikatakan di sini, kalau sampai kita hidup bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia akan apa? Menghadapi konsekuensi, yaitu hidup yang tidak kekal itu. Mendapatkan hukuman yang berat dari Tuhan. Nah, itu kebodohan. Makanya hati-hati saudara-saudara, kalau kita bangga dan merasa pintar. Ada begitu banyak orang yang merasa cerdik dalam tanda petik, ya. Dia boleh menipu orang lain, dia boleh mengakal-akali orang lain. Saudara-saudara, justru itu dikatakan oleh firman Tuhan, itu adalah kebodohan. Karena dia, ya, mau apa? Tinggal dalam, ya, kehidupan kedagingannya. Hati dan pikirannya dikuasai oleh hidup kedagingannya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua punya pakaian lama. Kebiasaan-kebiasaan saat kita masih hidup dalam kebodohan, atau saat kita belum mengenal kasih Tuhan yang dalam. Mungkin itu kepahitan, mungkin itu cara kita memandang uang, atau cara kita mencari validasi dari manusia, ya. Itu juga termasuk bagian-bagian dari kebodohan. Makanya saya bilang tinggalkan semuanya itu, ya. Kadang-kadang orang suka sekali mencuri perhatian orang dengan berbagai macam cara, tampilan. Padahal validasi yang kita butuhkan itu hanya dari Tuhan saja, bukan dari manusia, saudara-saudara. Ya, Tuhan berkata jangan turuti hawa nafsu itu lagi. Ya. Mengapa? Karena pakaian itu sudah tidak pas lagi untukmu. Kamu sudah lahir baru. Camkan itu baik-baik. Jangan kembali memungut sampah di tempat sampah, sementara Tuhan telah menyediakan jubah kemuliaan bagi kamu. Ya, jangan tempatkan dirimu lagi di tempat yang hina, karena Tuhan sudah menempatkan engkau di tempat yang mulia. Itu yang kedua. Jadi oleh karena itu, menanggalkan pakaian yang lama, pakaian yang sudah usang, itu sudah tidak pas lagi untuk kita pakai. Mari kita buka semuanya, kita tinggalkan semuanya. Nah, yang ketiga saudara-saudara, dari firman Tuhan ini menjadi cermin bagi sang Khalik. Kita ini adalah cerminan Tuhan. Makanya kita dimintakan hidup kudus. Tadi ayat
15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi saudara-saudara, kita adalah cerminan daripada Tuhan. Orang bisa melihat Tuhan melalui hidup kita. Jadilah orang yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan lagi mau tinggal dalam hidup kedaginganmu. Tinggalkan semuanya, ya. Kekudusan bukan tentang menjadi lebih baik dari tetangga kita, tapi tentang menjadi serupa dengan Bapa kita. Jadi kita harus meniru Tuhan kita. Jadilah seperti Bapa kita. Standarnya bukan moralitas manusia, tapi standarnya adalah moralitas Tuhan. Kita harus berusaha untuk mengikuti, ya. Ini sebenarnya bukan usaha pribadi, tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus Tuhan, maka kita bisa mengikuti kekudusan itu. Kekudusan adalah apa yang kita lakukan saat tidak ada orang yang melihat, saat tidak ada kamera yang merekam, dan saat hanya ada kita dan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang disebut dengan integritas. Ya, kita tetap baik. Ya, baik di apa? Di gereja kita menjadi pemuja Kristus yang baik. Di kantor kita bersinergi, bekerja dengan baik. Jangan korupsi waktu, jangan korupsi uang. Dan juga dalam kehidupan kemasyarakatan kita juga harus hidup dengan baik. Jadi saudara-saudara, kehidupan kita itu bukanlah hanya, kekudusan kita bukan hanyalah di gereja, tapi dalam setiap tempat, ya. Bagaimana kita membawa kekudusan ini ke meja makan, di rumah, dan ke kantor, dan juga kemana-mana kita berada. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sempurna dengan kekuatan kita sendiri, karena kita tidak akan mampu. Kekudusan tidak akan mampu kita peroleh dengan kekuatan kita sendiri. Jangan berupaya untuk hidup kudus dengan dirimu, karena Kristuslah. Kristus yang sudah apa? Sudah menebusmu sehingga engkau hidup kudus. Jadi hiduplah di dalam Tuhan, ya. Dia memanggil kita untuk lekat dengannya. Kekudusan adalah sebuah perjalanan pulang. Mari kita pulang kembali kepada Bapa, ya, melakukan seperti yang dikehendaki Bapa. Kita adalah milik daripada Tuhan, maka kita kembali kepada Tuhan. Seperti bayi yang merasa paling aman di pelukan ibunya, demikianlah kita merasa paling hidup saat kita berada dalam kekudusan Tuhan, dalam pelukan Tuhan. Mari kita melangkah keluar dari gedung gereja ini bukan dengan beban harus suci, melainkan dengan syukur karena kita adalah milik kesayangan Allah yang Maha Kudus. Hiduplah sedemikian rupa sehingga ketika orang bertemu denganmu mereka merasa seperti baru saja bertemu dengan sepercik cahaya surgawi. Orang melihat kau, melihat kita adalah sama seperti ketika mereka melihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami untuk setia, hidup kudus. Karena Engkau sudah menjadikan kami lahir baru. Seperti anak bayi yang membutuhkan air susu yang murni. Berkatilah itu Tuhan. Jadikan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Hiduplah kudus karena kita sudah lahir baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Salam.